membeli atau memalsukan identitasnya dan mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan gelar Sayyid agar memperoleh keringanan pajak dari Kekhalifahan Ottoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap mencari harga mati. Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan tukang tipu. Dengan menumpang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang mengaku keturunan beliau mengambil keuntungan untuk mendapatkan kemuliaan dari sebagian umat Islam. Dan ini fakta, banyak sekali. Mereka menganggap keturunan Nabi Muhammad SAW yang bergelar Syarif dan Sayyid sebagai orang yang mulia, yang lebih unggul dari orang lainnya. Bahkan pada masa Imperium Ottoman di Turki, banyak orang dari Timur Tengah yang pada saat itu masih miskin, lalu bermigrasi dan menetap serta berusaha di Turki. Kemudian membeli atau memalsukan identitasnya dan mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan gelar Sayyid agar memperoleh keringanan pajak dari Kekhalifahan Ottoman. Rian, seorang peneliti dan penulis di zaman Hindia Belanda yakni L.W.C. van den Broek yang menulis hasil penelitiannya tentang keturunan Arab di Indonesia mengatakan, di masa itu orang Arab bangsa Yaman waktu naik ke kapal Belanda yang eksodus ke Indonesia lalu mengganti nama mereka saat dicatat di atas kapal. Sehingga kemungkinan adanya seseorang yang mengganti namanya menjadi seolah-olah keturunan Nabi Muhammad SAW sangat bisa terjadi. Karena pada saat itu belum dikenal kartu identitas. Misalnya, pada saat itu ada seseorang yang bernama Mirza Umar. Kemudian ketika naik ke kapal mengganti nama menjadi Utsman bin Yahya Shihab umpamanya, yang kemudian berlanjut ke keturunannya. Nah, identitas palsu ini terus berlanjut sampai dibawa oleh keturunan mereka berikutnya, sehingga keturunan orang Arab Yaman yang menggunakan identitas palsu ini merasa diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Catatan, Utsman bin Yahya karena jasanya membantu Belanda, maka diangkat menjadi mufti di Batavia dengan gaji 100 gulden per bulan dan dapat lencana berbentuk salib. Pada masa Hindia Belanda tersebut belum ada yang namanya kartu identitas alias KTP, sehingga identitas palsu mustahil untuk dilacak dan diungkap identitas aslinya. Lalu apakah habaib-habaib yang ada sekarang adalah benar-benar yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari nasab Sayyid atau Syarif yang datang dari Hadramaut? Tidak ada satupun yang tahu, termasuk para habaib-habaib itu sendiri, bahwa moyangnya benar-benar keturunan baginda Muhammad SAW, atau jangan-jangan adalah seorang Yaman yang keturunan entah siapa
yang ketika datang untuk pertama kalinya ke Nusantara hanya mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW agar dihormati oleh penduduk setempat, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bertutur kata sangat santun. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan anak cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga juga lisan cucu cicit Rasulullah Muhammad SAW yang masih hidup dan sudah terbukti tes DNA-nya, yakni Raja Abdullah II dari Yordania. Oleh karena itu, apabila ada cucu cicit Rasulullah Muhammad SAW yang mengaku-ngaku tapi lisannya buruk dan busuk, maka dia bukanlah cucu cicit baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bisa saja para habaib tersebut ngotot bahwa dirinya adalah cucu cicit Rasulullah Muhammad SAW, tetapi agar masyarakat Indonesia tidak ragu kepadanya, sebaiknya melakukan tes DNA saja, sehingga akan terungkap apakah para habaib tersebut benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Lab tes DNA yang diakui secara internasional adalah yang menyimpan DNA Raja Abdullah II, penguasa Yordania, yang sudah terbukti adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suami dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sumber referensi adalah Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan Archipel Indian, Broad the Government, Harvard University 1886, orang Arab di Indonesia. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.